Dah. Ya, sebelum kita belajar, nah di sini nanti Ibu akan melihatkan sebuah PPT lah. Nah, di sini nanti kalian akan melihat materi yang akan kita pelajari. Nah, coba kalian sama-sama lihat di depan ada PPT pelajaran tentang berakhlak 5 Asmaul Husna. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat membiasakan sikap hidup menahan diri, mandiri, minta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib dengan baik. Nah, itu tujuan yang pertama. Ya, tujuan yang kedua apa di sini? Peserta didik dapat meyakini adanya Allah yang Maha Ada, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha memberi keamanan dengan baik. Ya, nah di sini ada tujuannya hari ini lah. Nah, ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti pelajaran kita, di sini Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah di antara kalian ada yang mengetahui tentang perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna? Apakah ada yang mengetahui? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ya nanti akan Ibu jelaskanlah tentang perilaku atau akhlak yang berkenaan dengan Asmaul Husna. Di sini kelihatannya anak-anak Ibu ini masih kurang semangat. Bagaimana kalau kita di-speaking terlebih dahulu lah? Ya, apakah ada yang ingin memimpin? Ya, Aulia bisa maju ke depan. Kita supaya semangat. Ya, untuk kali ini Ibu minta kita tepuk rukun Islam. Ya, dan mulai. Tepuk rukun Islam. 1, syahadat. 2, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Ada beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Akhlaknya di sini yaitu yang pertama ada yang namanya menahan diri, yang kedua mandiri, ketiga cinta kebersihan, 4 menjaga lisan, dan yang kelima hidup tertib. Yang pertama di sini ada menahan diri. Tadi situ menahan diri yaitu menahan diri dari perbuatan yang merugikan, baik itu untuk diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini juga merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya menahan diri dari apa? Dari misalnya membeli sesuatu yang tidak penting. Sesuatu yang tidak penting itu bisa kita tahanlah, menahan diri. Atau apalagi di sini menahan diri dari bermain yang
yang berlebihan. Bermainnya diingat. Apalagi misalnya sudah waktu sembahyang datang, yalah sampai. Dan menahan diri dari berbuat curang. Kita harus bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Menahan diri ini cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat baik ataupun buruk dan yang merugikan orang lain. Menahan diri ini adalah contoh dari sebagian akhlak Asmaul Husna, yaitu Al-Malik. Jadi tadi Al-Malik ini contoh perilakunya yaitu menahan diri. Yang kedua lagi ada di sini apa? Mandiri. Mandiri apa mandiri? Yaitu mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu, kalau kita bisa tidak usah meminta pertolongan orang lain. Itu maksudnya mandiri. Kebiasaan hidup mandiri ini bisa dimulai sejak dini. Apa contohnya ya? Makan sendiri, yalah. Nah, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Nah, itu contoh dari mandiri. Orang yang mandiri ini hidupnya penuh dengan percaya diri. Dan ia tidak mudah menggantungkan pekerjaannya kepada orang lain. Saudara misalnya, dengan orang tua, dengan teman. Perilaku mandiri ini salah satu contoh perbuatan dari Al-Aziz. Nah, yang ketiga lagi ada contoh dari cinta kebersihan. Nah, cinta kebersihan. Apakah anak-anak suka hidup bersih? Apakah kalian suka menjaga kebersihan? Mengapa kita harus hidup bersih ya? Kenapa kita harus hidup bersih? Ya, karena itu salah satu dari iman. Oleh karena itu, kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dari agama Islam. Nabi Muhammad bersabda bahwa kebersihan sebagian dari iman. Siapa tahu apa itu hadisnya? An-nazafatu minal iman. Ya, kebersihan sebagian dari iman. Selain kebersihan badan, pakaian juga kita harus bisa dalam kebersihan hati lah. Di sini ada contoh dari Al-Qudus. Cinta kebersihan ini merupakan contoh dari Asmaul Husna Al-Qudus. Yang keempat, menjaga lisan. Pernahkah kalian merasa bahagia sebab kata-kata santun dari teman kalian? Pernah, ya. Ataukah kalian pernah sakit hati karena teman kalian? Misalnya ucapan teman yang menyinggung perasaan kita. Pernah. Makanya di sini kita belajar tentang menjaga lisan. Jangan sampai perkataan kita menyakiti hati orang lain. Sebelum kita berbicara, kita harus berhati-hati. Kita harus berpikir dahulu untung ruginya dalam perkataan kita, sehingga perkataan kita ini tidak menimbulkan apa misalnya permusuhan
Asmaul Husna ini yaitu As-Salam. Contoh As-Salam lah, yaitu menjaga lisan. Yang terakhir hidup tertib. Ya, di sini contohnya kadangkala ada anak yang berbuat gaduh saat salat berjamaah. Ya, saat sembahyang berjamaah, kadang-kadang ada anak yang berbuat gaduh. Apakah itu termasuk anak yang tertib atau tidak? Ya, tidaklah. Ya, misalnya lagi, anak-anak yang berbicara pada waktu upacara, apakah itu termasuk anak yang tertib? Tidak. Ya. Atau lagi ada anak yang akan menyeberang jalan, yang sembarangan tidak melihat aturannya. Kan dalam menyeberang ada aturannya lah. Ya, itu juga termasuk anak yang tidak tertib. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, di mana lagi? Ya, di masjid misalnya, ya, atau tempat lainnya, maka kita harus mengikuti aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan ini yang dinamakan dengan tertib. Nah, sesuai pelajaran kita tadi, hidup tertib. Hidup tertib di sini yaitu menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman. Ini salah satu contoh teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Asmaul Al-Mu'min, Allah yang memberi keselamatan. Nah. Ya, sampai di sini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya. Nah, ya, menjaga lisan itu contoh dari Asmaul Husna apa? Ayo, siapa yang bisa menjawabkan pertanyaan temannya tadi? Ya, Rima. Menjaga lisan itu contoh dari Asmaul Husna As-Salam. Ya, benar. Nah, tadi menjaga lisan contoh dari Asmaul Husna As-Salam. Adakah lagi yang ingin bertanya? Ya, Jeda. Apakah contoh teladan dari Asmaul Husna Al-Malik? Nah, apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya. Contoh dari Asmaul Husna Al-Malik adalah menahan diri. Nah, ya pintar. Nah, contoh dari Asmaul Husna Al-Malik adalah menahan diri. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Ya, bisa dibuat kelompok adalah. Kembali Ibu memberikan kartu. Itu kartu
berpasangan. Di mana di dalam kartu ini ada kartu soal, ada kartu jawaban. Nanti kalian bisa mencari pasangannya sesuai dengan kartu yang kalian dapatkan. Nah, Ibu bagikan dulu lah. Ya, sudah. Sudah. Ya, nah di sini misalnya teman kita mendapat kata mandiri. Nah, jadi kalian cari pasangannya dengan apa itu kata mandiri ini. Nah, ini berarti kartu jawaban lah. Nanti dicari kartu soalnya. Ya. Ibu beri waktu untuk kalian mencari pasangan kalian. Sudah bisa mulai mencari pasangannya. Bersihin. Bila sudah bisa duduk dulu, duduk. Ya, apakah sudah selesai? Sudah menemukan pasangannya? Sudah. Ya, kalau sudah bisa jemput pasangannya untuk maju ke depan. Ya, jemput pasangannya. Sudah semua? Kalau sudah, Ibu minta salah satu untuk melaporkan hasil dari penemuannya tadi. Ya, untuk sebelah sini. Ya, apa? Menahan diri. Ya, Al-Malik sudah duduk. Ya. Selanjutnya, teladan. Ya, memberi contoh yang baik. Baik. Ya, selanjutnya. Menjaga lisan apa? Assalam. Ya, benar. Duduk. Ya, Aura. Ya, akhlak itu tingkah laku seseorang. Duduk. Ya, Hairi Maulana. Ya, Al-Aziz apa? Mandiri. Ya, duduk. Ya, Firman. Al-Mu'min. Ya, Mu'min. Hidup terakhir. Al-Qudus apa? Ya, kita obat sih. Pilihan silakan duduk. Ya. Ya, tadi sudah ditampilkan lah ya semua dari hasil kerja kelompoknya. Sebelumnya lagi Ibu minta kalian untuk menyimpulkan
tentang pelajaran hari ini. Ya, sama-sama bisa kalian menyimpulkan. Apa tadi? Tentang apa tadi pelajaran? Ya, apa tadi? Asmaul Husna. Asmaul Husna apa tadi? Al-Malik, Al-Aziz, Ya. Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Nah, itu tadi. Kalau contoh perilakunya, Al-Malik apa tadi? Menahan diri. Menahan diri. Ya. Kalau Al-Aziz? Mandiri. Kalau Al-Qudus? Memberikan kebenaran. Ya. As-Salam? Menjaga lisan. Yang terakhir tadi apa? Al-Mu'min. Al-Mu'min apa tadi? Hidup tertib. Ya, Al-Mu'min adalah hidup tertib. Ya, alhamdulillah kalian sudah bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Apa LKPD? Siapa masih ingat? LKPD, lembar kerja peserta. Ya, ini Ibu bagikan satu per satu. Coba perhatikan LKPD-nya masing-masing. Sudahkah diperhatikan? Di sini ada sebuah lembar kerja. Sebelum kalian mengisi di sini, yang harus kalian perhatikan dulu nama, yalah. Nah, apalagi kelas. Nah, di sini ada nama kelas. Nanti kalian tugasnya tulis Asmaul Husna di sebelah kanan, yalah. Nah, dan contoh perilakunya di sebelah kiri. Paham kan? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada bisa dikerjakan.
hasil dari kerja negeri. Satu, dua, tiga. Nah, tadi hasil dari LKPD ini sudah Ibu koreksi ya. Nah, alhamdulillah tadi di sini sebagian besar dari anak Ibu sudah paham tentang pelajaran akhlak dengan 5 Asmaul Husna. Ini banyak yang benar semua. Ada sebagian, saya ada sebagian, tapi lebih banyak yang sudah paham. Nanti bisa diulang-ulang kembali ya di rumah untuk pembelajaran hari ini. Ya. Dua, tiga. Ya, anak-anak Ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu memberikan tugas rumah. Bisa bukunya dibuka kembali. Buka halaman 56. Nah, ya. Di situ kalian lihat ada tugas bagaimana cara menjaga kebersihan. Di sini ada kebersihan dan cara menjaganya. Yang pertama, kebersihan badan. Nah, jadi bagaimana cara menjaga kebersihan badan? Nah, kalian isi di kolom inilah. Nah, ada lagi misalnya menjaga lingkungan. Nah, kalian isi kayak apa cara menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, cara menjaga kebersihan hati. Kayak apa? Kalian bisa tulis di kolom sebelahnya lah. Ini untuk tugas kalian di rumah. Ingatlah untuk PR. Ingatkan tadi halaman berapa jadi Ibu? Kalian harus mengerjakannya ya lah. Nah. Untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang keragaman, tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, apa itu maksudnya ya? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Di sini kita Indonesia ini banyak sekali ragamnya. Yang namanya ragam itu apa? Perbedaan, ya. Ada perbedaan suku, budaya, Baras. nah, Budaya. Makanan tradisional. makanan tradisional, agama, adat istiadat, kayak ada tarian, nah itu, nah keragaman ya lah. Nah banyak di Indonesia ini. Di sini bisa kalian nanti belajar sendiri di rumah lah untuk pelajaran minggu yang akan datang tentang keragaman. Bisa kalian melihat di TV, bisa juga melihat di media sosial, menggunakan HP kalian untuk belajar untuk pelajaran selanjutnya. Indahnya saling keragaman atau berbagi dalam keragaman. Ada suku misalnya lah, apa-apa saja suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, misalnya suku Dayak, ya, suku Banjar. Ya, walaupun suku berbeda, tetapi kita harus saling menghargai. Dari agama misalnya lagi, ada agama Islam, Hindu,
Sampai di sini. Untuk mengakhiri pelajaran, Ibu minta ketua kelas ya untuk membaca doa. Ya, silakan duduk kembali. Ibu akhiri